Rasulku mendampingi setiap langkah kita. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan lantunan talbiyah pertemuan semakin niki biar terbahas makin tentang perkara-perkara searah le Mekah. Jadi dari pertemuan pertama terbahas tentang peririk diri, bersih diri sendiri berakat baik zahir maupun batin. Ampun tiang sampean itu perkara sak terjaga zahir keniki, penyereminan itu terjaga, pendengah itu terjaga, pengerawas itu terjaga, kelampan itu terjaga, pendemak itu begitu perkara. Begitupun pintu perkara dalam hati teniki pun yang sampean, latifatul qalbi, latifatul roh, sifat-sifat lengi dalam hati teniki terbersih, tak diri dengan kiber, sombong, hasad, dengki, ujub, ria, apa malik. Sampun sampun tiang sampean di dalam pertemuan yang sampun lewat. Kemudian rutin pertemuan kembalikan itu bahas masalah pitu perkara sak mustajabah le Madinah atau fokusnya le dalam raudhah. Makin pitu perkara sak mustajabah le Mekah, tempat yang mustajabah namanya. Mustajabah ni ke iarak malaikat berikan anjing khusus. Dia mau tempat ni kita ada berdoa ni kita takabul. Maka memang pasti yang bimbing si daripada ni ke pasti yang jelasan niki tempat sak mustajabah sampun tajib ni ke siapan doa-doa anda masing-masing. Jadi siapa niki Ka'bah. Jadi tempat sak mustajabah sak pertama ia arana tempat niki namanya Hijr Ismail. Yang pertama jadi Hijr Ismail niki arah laut tembok marah setengah badan kalau gambar putih meneh. Kenapa dia dibilang hijir? Lae Nabi Ibrahim kanca bija Nabi Ismail kanca sebinian aran Siti Hajar. Waktu ngebangun Ka'bah, waktu ngebangun Ka'bah niki lae. Waktu ngebangun Ka'bah niki si Nabi Ibrahim, jadi mau ngantok Nabi Ismail ya tak tiduran. Ya kamar atau kamar bilah atau bisa dibilang pokok tempat tidurnya Nabi Ismail. Ini namanya Hijr Ismail. Ya tak tertinduan Nabi Ismail. Jadi lain Hijr Ismail niki dalam Ka'bah, dek luah. Makanya dek nesah tawaf dengan namun tawaf langan Hijr Ismail. Saya tawaf liwati Hijr Ismail dek nesah tawaf. Sampai ada nesah karena Hijr Ismail ini bagian daripada dalamnya Ka'bah. Nah, kembali Nabi sejarah kok jari luah jaringan. Lain niki dalam menil balik Ka'bah. Nah, contoh menil balik Ka'bah. Lain Hijr Ismail niki balik dalam menil kamar, bilik. Tahulah tertindoan Nabi Ismail. Lagu pernah terjadi banjir Ka'bah Mekah ni banjir sehingga rok Ka'bah ni rok. Ka'bah niki rok. Kita akan bangun lagi Ka'bah lagu dengan persyaratan syarat meniki harus kadu kepeng atau harta halal. Dedek bangun Ka'bah dari harta yang haram. Sedangkan orang Quraisy lain penghasilan haram doang, jual tuak, jual meni, terus judi, perzinahan, ia langan hasil kepeng. Setelah itu kumpullah orang-orang Quraisy, kumpul musyawarah pira mau teu ulang kepeng. Nah, kepeng arah semeni. Nah, makin namun teu kebangun Ka'bah nike, dia cukup kepeng nike.
Dek bau bangun Ka'bah marantan satu bangun le zaman Nabi Ibrahim. Setelah itu sepakat gini saja. Amun tebiak kodean ya bau. Si kepeng nih, misalnya kita terbangun masjid nih, kepeng ter 1 juta, ya terbangun niki misalnya 20 kali 20, lagu biaya niki 1 juta, kepeng ada 1 juta, oh ini dah 10 kali 10, kan ini sih cukup paham? Nah, jadi Ka'bah lain, misal contoh 10 kali 10 boleh kena, contoh doang, kalau itu menentang, 7 kali 7 sih terbangun, 7 kali 7, karena cukup kepeng nih, paham? Setelah dia dibangun 7 kali 7, ternyata berarti kodean jarin, kekodean tersisalah hijir Ismail niki. Nah, jadi tepelang Ka'bah niki mulai balik marak meni, tepelang jarin karena kepeng di arah, kepeng di arah, terbangunlah kodean, bersisalah hijir Ismail. Berarti niki namanya dalam Ka'bah. Jadi sembahyang hijir Ismail berarti dia seolah-olah sholat di dalam Ka'bah karena termasuk dulu dalamnya Ka'bah. Makanya mau sembahyang lihat derikan dia sah sembahyang wajib. Kemarin tetamu hijir Ismail boleh sembahyang zuhur dia sah. Kenapa? Karena dia sholat di dalam Ka'bah. Tidak sah sholat seseorang kalau dia sholat di dalam Ka'bah. Sholat Nabi, sholat sunat, mau sholat hajat, sholat taubat, intinya sholat sunat. Namun sembahyang di dalam hijir Ismail karena termasuk bagian dari dalam Ka'bah. Maka setelah itu dibangunlah kode kebangun Ka'bah di namara Ka'bah le zaman Nabi Ibrahim. Kedua nike namanya niki pintu Ka'bah, namanya multazam. Kedua namanya multazam. Multazam itu apa kata Nabi? Multazam itu bainal hajar aswad wa babul Ka'bah. Itu namanya multazam. Niki sekedikna. Jadi multazam niki fadilahnya, lek teriki tahun setiap para nabi yang sembahyang pasti dia sholat itu di multazam. Di multazam. Dan Rasulullah waktu diangkat dari Masjidil Haram minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa waktu Isra itu beliau berangkat dari multazam. Jadi dari Nabi Adam sampai Nabi terakhir baginda Nabi Muhammad SAW pasti beliau itu kalau sholat di Mekah Ka'bah itu sholatnya di multazam. Itu maka kelebihannya keutamaan di multazam ini ada nanti satu malaikat khusus Allah Subhanahu wa taala perintah untuk membawa doa-doa orang yang sholat tepat di multazam. Kemudian yang ketiga ada namanya Hajar Aswad. Hajar Aswad. Nabi bahasa Nabi, barang siapa bisa mencium Hajar Aswad seolah-olah dia bersalaman denganku. Seolah-olah mau salaman barang salam. Ini Ka'bah, ini pojok. Kita onang Hajar Aswad. Hajar Aswad ini kan pintu Ka'bah sebelum itu. Ini pintu Ka'bah, ini Hajar Aswad. Jadi Hajar Aswad sejarahnya Hajar Aswad lain dan Hajar Aswad aran. Hajarul Abyad. Hajar batu putih, apa batu bidang. Namun Hajar Aswad itu namanya batu bidang. Tapi nama aslinya adalah Hajarul Abyad, batu putih. Batu niki asli leman surga. Jadi waktu Allah Ta'ala suruh malaikat Jibril bangun Ka'bah. Jadi Ka'bah ini dan Nabi Ibrahim bangun ya. Bangun ya adalah Jibril bangun Ka'bah. Menaikkan daripada bangunan itu. Jadi nenten Nabi Ibrahim bangun Ka'bah asli. Pertama bangun Ka'bah malaikat Jibril. Jadi sejarahnya waktu nikah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat untuk tawaf di Baitul Ma'mur namanya. Tuh di atas langit kepitu araran Bait Al-Ma'mur, Baitul Ma'mur. Ia tawaf seluruh malaikat. Nah, lalu kemudian ketika Allah menciptakan bumi dan menciptakan Nabi Adam, lalu ditanya, di manakah tempat ibadahnya seluruh kaum muslimin di bumi? Lalu Allah merintahkan untuk membuatkan satu Baitullah, rumah Allah, yaitu di Bakkah. Dalam Al-Quran itu Bakkah namanya. Nah,
diturunkanlah Allah perintahkan malaikat Jibril, kau ambil satu batu di surga, kemudian batu itu putih. Ia sebagai tanduk awalnya. Jadi tanduk tahu dengan beribadah. Tawaf seluruh manusia ya. Seluruh hamba-hamba Allah di dunia. Jadi dia mana rak Ka'bah marak menilai, masih ada batu marak mesan. Jadi tanduk doang nih aran bakang, tanduk putih warna batu ni ke. Setelah itu kemudian Nabi Adam alaihissalam ketika diturunkan dari surga ke dunia baru nepiak tibing batu niki. Ketibing batu Hajar Aswad niki le tengah, le dalam tahu le pojok. Nenten le pojok. Nah, kemudian setelah itu dibuatkanlah di tengah tak tertolong. Nah, lagu ada nasa ndak telang batu niki tertibing lah. Tebian bali-balian dia ran Ka'bah bahasa Arab tuh Ka'ab no artinya segi empat namanya Ka'ab bahasa Arab. Setiap sesuatu yang segi empat namanya Ka'ab. Ka'bun itu segi empat karena Ka'bah nih karena bali niki ya segi empat ya putaran Ka'bah. Jadi di Al-Qur'an arang Ka'bah. Al-Qur'an tuh Baitul Atiq, Baitur Rahman, Baitullah arana. Ya itu searana Ka'bah dengan Arab arana Ka'bah karena ya segi empat. Ngerti? Terjadilah banjir bandang arana. Banjir bandang, banjir seluruh dunia di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Terjadi di zaman Nabi Nuh banjir sehingga rok Ka'bah ni seda. Batu selabuk niki seda. Okay? Seda batu lantong pokok seda wah niki, wah seda marak niki seda di narak malik. Onos noh di narak. Karena banjir di zaman Nabi Nuh. Banjir. Setelah itu singkat cerita datanglah zaman Nabi Ibrahim alaihissalam yang berperintah oleh Allah Taala Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim bangunlah daripada rumah batu Ka'bah. Ka'bah namanya. Ia tak terbaik batu cuma yang tujuan. Ia tak terbaik batu lagu makin jadi terminal namanya terminal Jabal Ka'bah yang tahu bis-bis ini penuh. Tergusur batu niki. Ia tak terbaik batu lah untuk membangun Ka'bah. Jadi kekuranganlah batu garing sekik. Batu garing sekik di neman cukup. Karena ya bis batu le Jabal Ka'bah satu tujuan Allah Taala niki kurang. Pas le pojok baru nika, Pas le pojok baru nika tak ada kekurangan batu. Kekurangan batu lah. Marah pelik batu anu lah mau taruh setengah ni kan. Kurang garing sekik. Tersuruhlah Nabi Ismail, wahai Ismail, boy anda batu si tertambal ni sekik ni. Lalu Nabi Ismail ditunjukkan oleh malaikat Jibril wahai Ismail, baik batu putih nole Jabal Qubais sarana. Ternyata Hajar Aswad ni ia kesampah oleh Jabal Qubais. Ia tak kesampah kan yeleh bro. Yeleh saja hancur wah ni yeleh Jabal Qubais. Ia pun baik batu niki le Jabal Qubais. Batu Hajar Aswad bro nika sama si putih nika. Baitna le Jabal Qubais. Ia sina tampel isi Nabi Ibrahim. Ia sina bisa lah cukupan batu sak kurang nika. Ia pun antaranan peran Hajar Aswad. Nah, liman tutu nika ke. Hajar Aswad nika ketika di zaman Raja apa ni ke Bahrain, dari Hajar Aswad ni ke lain belik, bebongkelan. Bahasa Nabi itu makanya batunya putih seperti putihnya air susu. Putihnya batu Hajar Aswad lain. Tetapi dia hitam karena dosa-dosa manusia. Karena terkucup lah, karena terkucup-kucup sehingga menjadi hitam, kah menjadi putih karena dosa manusia. Nah kemudian ketika di kerajaan Bahrain namanya, di kerajaan Bahrain itu terjadi peperangan antara Bahrain dengan Mekah. Kalah Mekah waktu nike perang. Nah, kemudian karena raja Bahrain niki ia gedek, ia marah. Ingat dengan sidok Hajar Aswad niki, apa jak kemuliaan Hajar Aswad hidang ke sidok. Nah, dirampaslah, diambil Hajar Aswad niki. Terbaik Hajar Aswad niki terjauh jauh Bahrain dicuri. Terbaik jauh Bahrain. Setelah sampai di istana Hajar Aswad niki, lalu sina pecah Hajar Aswad berbongkelan batu bongkelan niki pecah hampir sangkuran bisin teteh si raja Bahrain. Singkat cerita
Ketika menang Islam niki jaya, jamlah peta pecahan daripada Hajar Aswad. Teboyaklah pecahan Hajar Aswad ni kendaitan beluk biji. Kocet-kocet, beluk biji kocet itu pecah juga. Marak batu ni lah. Ni kan asli batu belik. Marak emas no totok. Jadi kocet-kocet. Nah, makin kocet-kocet Hajar Aswad ni taruhlah marak cincin ni belik. Nggih. Nah, beluk biji luwek. Tetap ada serius sak bidang ni dek Hajar Aswad. Amun dengung ucup arak balu biji tulen kocak-kocak meni. Kocak. Nggih? Balu biji meni tah ieu teh jelaketan. Nah, jadi balu biji jelaketan kocak-kocak. Lagu tetampel jari belik marak meni ni bidang meni. Serius delik foto no. Nah, sak foto bidang niki semen niki nenten Hajar Aswad. Hajar Aswad arak balu biji luwekna kocak-kocak. Amun dengung ucup ieu teh sidok, dedek sidok semen. Jadi dedek sidok semena dedek mau padilahnya barang siapa mencium Hajar Aswad maka dia sama seperti bersalaman denganku kata Nabi. Innal